Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sebelumnya karena kalian sudah mau berhadir pada hari ini. Sebelumnya itu juga saya mau tanya nih, bagaimana kabar dari kalian? Apakah semuanya baik? Baik. Oke, dari sebelumnya mungkin ada yang tidak turun atau sudah turun semua teman-teman hari ini? Sebelumnya kita juga harus berdoa dulu, dan setelah itu nanti kita akan melaksanakan konseling ini. Oke, sebelum kita memulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya mungkin supaya lebih dekat lagi, kalian mungkin bisa perkenalan dulu kita. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Ibn Salam. Mungkin bisa aja dilanjutkan. Perkenalkan, nama ulun Hakim Al-Wahidi, bisa dipanggil Hakim. Ya mungkin nama ulun Muhammad Irfan, bisa dipanggil Irfan. Ya. Kalau orang Muhyiddin bisa dipanggil Muhyiddin. Perkenalkan, nama saya Siti Hajar, bisa dipanggil Hajar. Perkenalkan, nama saya Putri Anissa, bisa dipanggil Putri. Perkenalkan, nama saya Nadia Sadida, bisa dipanggil Fania. Perkenalkan, nama aku Ahmad Yusuf, yang bisa dipanggil Amir. Nama saya Justin Soksana, bisa dipanggil Justin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Studi Nasir, bisa dipanggil Agus. Oke, ada Kim, Irfan, Mahyudin, Hajar, Putri, Nania, Abdian, Justin, dan Restu. Oke, selanjutnya setelah kalian perkenalan, nah dari bimbingan kelompok ini kita akan membahas tentang bullying. Yang mana bullying ini kita memakai layanan sosial, yang mana materinya ada terbagi menjadi 3 materi. Yang pertama, apa sih itu pengertian dari bullying. Setelah itu yang kedua ada apa sih penyebab dari perilaku bullying ini kepada teman ataupun kepada orang lain. Dan yang terakhir ada materi dampak dari bullying tersebut. Oke, mungkin langsung saya jelaskan aja secara singkat dan jelas. Yang pertama itu ada pengertian bullying. Apa sih bullying itu? Bullying yaitu salah satu perlakuan ataupun tindakan yang mana itu bisa membuat salah satu seorang ataupun salah satu teman kalian menyebabkan irinya setelah kalian memberikan pandangan yang jelek, ataupun kalian bisa memberikan olok-olokan kepada mereka, dan itu memang bersifat bullying. Setelah itu, apa sih penyebab dari bullying ini? Yang kita tahu, memang penyebab bullying ini faktor utamanya seperti yang kita lihat kebanyakan itu mengolok-olok nama orang tua ataupun mengolok nama-nama yang memang mereka namanya itu termasuk unik. Nah, setelah itu yang terakhir, apa sih dampak dari bullying ini? Dampak yang bisa terjadi kepada korban itu bisa terganggunya mental health mereka atau kesehatan mental mereka, yang mana itu akan berdampak juga kepada pembelajaran mereka nantinya. Itu bakal kurang motivasi mereka untuk belajar karena terlalu banyak bulian yang mereka terima di dalam sekolah ataupun di lingkungannya. Nah, setelah itu, setelah kalian mendengar materinya, kita akan melaksanakan metode dan tekniknya. Saya akan melaksanakan 2 teknik. Yang pertama yaitu ada sinema edukasi. Setelah itu ada juga diskusi kelompok setelah kalian menonton sinema ini. Oke, mungkin apakah kalian mau pakai laptop ini atau menontonnya lewat HP? Lewat laptop bisa. Oke, mungkin sebentar saya buka dulu untuk laptopnya. Nah, mungkin sudah tersedia caranya, nanti bisa kalian lihat bagaimana. Nah, oke, mungkin durasi dari video ini sekitar 16 menit. Mungkin bisa kalian tonton nanti. Nah,
bonek. Iya benar lagi Pak. Karena aduh sama. Maksudnya makin gitu. Oh bener bonek.
Oke, setelah melihat dari tayangan video tadi sering edukasi, setelah itu kita akan melanjutkan metode dan teknik diskusi kelompok. Nah, mungkin bisa saja dari kalian langsung didiskusikan apa sih yang sudah kalian dapat ataupun kalian bisa simpulkan setelah kalian melihat tayangan sinema edukasi tadi. Mungkin kalau misalkan ada yang mau duluan menyampaikan, silakan. Oh ya, silakan. Oke. Ya, tadi dari video yang saya lihat seseorang siswa baru tadi masuk ke sekolah barunya dan dia dapat bullying dari teman-temannya. Nah, di sana sangat disayangkan mana contohnya di lingkungan baru dia ditemani, dia malah diperlakukan seperti itu, tidak ditemani dan bahkan sampai dibully begitu. Dan hal yang sangat saya tangkap tadi, dampak dari bullying tadi kan ya korban tadi diketahui dia itu siswa yang berprestasi, karena dia dibully oleh teman barunya di sekolah, sampai-sampai prestasinya itu menurun begitu. Jadi ternyata dampak dari bullying yang Bapak jelaskan tadi memang sangat berdampak kepada sang korban, tidak hanya akademiknya tapi juga fisiknya, mungkin juga mendapat dampak yang sangat buruk. Mungkin itu saja yang saya tangkap. Oke, setelah dari hakim mungkin teman-teman mau menambahkan atau ada pemikiran yang lain tentang kesimpulan video tadi? Ya, silakan Mas. Saya tadi setuju juga dengan hakim tadi. Tadi kan kita tahu bahwa di Indonesia kan banyak juga kasus tentang bullying. Jadi kan bukan hanya sekedar bullying biasa lagi sampai penjara, sampai menyebabkan korban juga. Banyak kan berita-berita yang menyebabkan ada seorang siswa atau siswi yang bunuh diri yang disebabkan juga dari bullying. Nanti itu juga dari penyebab yang Bapak jelaskan, dampaknya itu juga sangat kerasa. Apalagi kan di fenomena sekarang, apalagi ada cyberbullying, bukan hanya sekedar di bullying biasa. Oke, terima kasih. Setelah dari hakim ataupun itu, ada yang mau lagi untuk menyampaikan? Cukup? Oh ya, Tambahkan sedikit aja. Dari apa yang sudah belum tonton tadi, di sini kita memberikan pandangan buat kita, bukan hanya si korban aja berdampak, tapi si pembulinya juga dia mendapatkan dampak negatif yang sangat besar, bukan si korbannya aja. Nah, mungkin itu aja Pak, tambahan dari dulu. Oke, setelah dari penyampaian kalian mungkin cukup aja untuk 3 orang dulu sudah menyampaikan. Nah, memang benar apa yang sudah disampaikan oleh hakim ataupun Restu maupun Irfan. Memang untuk bullying ini memang sampai saat ini pun masih sangat gencar dilakukan, entah itu di persekolahan kalian ataupun di sekolah-sekolah yang lain juga. Yang mana ini memang yang seperti saya jelaskan di awal tadi, dampaknya ke kesehatan mental dari korban tersebut yang malah nantinya akan tidak berfokus pada pembelajaran mereka di sekolahannya. Oke, setelah dari penjelasan kalian ataupun kesimpulan kalian tadi, mungkin untuk selanjutnya kita ada tahap akhir. Apakah kalian mau diam dulu atau pendinginan dulu? Bagaimana? Bisa? Oke, Bapak ada ice breaking yang namanya itu sambung kata, yang mana nanti teknisnya kita memakai huruf A sampai Z. Nah, itu kalian silakan jadikan kata-kata, misalkan dari hakim huruf A, misalkan pakai A itu pakai kata apa. Nah, selanjutnya ada Johan B lagi. Karena katanya apa? Dan mungkin itu bisa, kalau bisa harus nyambung kata-katanya. Oke, mungkin dari mana dulu ya Pak? Dari hakim aja. Dari mana? Oh ya. Anak ayam itu Berapa anak itu? Cukuplah ayam itu. Di mana anak ayamnya? Apa itu ayam? Ayo. Pakai mana ayam? Ayo, bisa menyambung. Ya, maju. ya.
Jadi mau ada ayamnya. Lain, kita makan. Kan kajing. LL. Lalu mana ayamnya tadi? Masa kamu takut aku pada ayamnya? Nah, aku nggak tahu juga ayamnya gimana. Oh, ayam. Oh, apabila kita menangkap Rusak juga di kawasan. Apa guys? Kalian salah pula ini salah bagi nikah. tapi kan kalau ngomongnya mana? Untuk yang mendoain. Via Instagram, Paul langsung ayam. Ayam beneran. PW itu X. Wah, di mana tuh? Bukan Instagram. X. Hihihi, di mana tuh? Ya, itu kan ada lagi. Zona aman ya kita. Oke, setelah selesai kita ice breaking tadi mungkin cukup seru. Nah, selanjutnya mungkin saya ingin merencanakan lagi tindak lanjut dari bimbingan ini. Apakah nanti kalian bersedia apabila kita melanjutkan pertemuan ini di pertemuan selanjutnya, mungkin bisa lusa ataupun di minggu depan. Setuju. Oke. Nah, setelah itu sebelum kita tutup untuk kegiatan ini, mungkin saya ada sedikit kuesioner evaluasi dari hasil kegiatan hari ini. Nanti saya akan share ke WhatsApp kalian masing-masing. Silakan diisi dan itu akan menjadi penilaian saya untuk kedepannya melaksanakan bimbingan ini. Nah, setelah itu mungkin sudah cukup untuk kegiatan kita pada hari ini. Saya sebagai guru memohon maaf apabila dalam penyampaian dalam kegiatan hari ini ada salah kata ataupun mungkin kekhilapan dari saya. Nah, salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pagi. Pagi. Hari ini kita kedatangan siswa baru. Silakan perkenalkan namanya. Hai semua, perkenalkan nama saya Dela. Saya pindahan dari Samarinda. Saya kesini ikut asal orang tuaku. Dasar manja. Sudah. Silakan duduk. Baik anak-anak, keluarkan bukunya. Siswa baru. Di sini aku pade. Keluar mau ke tempat lainnya. Iya, keluar. Keluar. Iya. Permisi. Silakan masuk. Silakan duduk, Nanda. Ada apa? Muka melapor, Bu. Itu Dela siswa baru di kelasku. Selalu dibully sama gengnya dia, Bu. Dibully maksudnya, Nak? Iya, Bu, dibully. Mungkin ada masalahnya, Nanda. Tidak tahu juga, Bu. Atau begini, kita panggilkan Kak saja dia ke ruangan saya sekarang. Iya, Bu. Apa mau kau pesan? Bakso mau. Kau ya? Bakso mau juga. Iya. 4 beri. Tante pesan ke bakso 4. Air mineral 4 juga. Dipanggil semua di sama ibu di kantor sekarang. Apalagi nak panggil kan ke? Nggak tahu Mi juga. Ayo Pak. Tante cancel dulu nah, nanti pi ke kantin Ki lagi. Mau nanti ke rumahku? Iya, mau di ke rumah. Iya, ganti baju maki dulu nih. Tidak mau kebuli itu ya, coba. Kasih saja yang pelajaran itu deh. Iya, supaya kamu itu. Kau yang lapor ke guru BK. Kau pikir siapa kau ngadu-ngadu anak kampung Jiko? Hei, kalau masih berani kau ngadu, sudah kakak sekolah pelajaran. Dengar itu. Iya, Berani kau kan? Dengar ya, dengar gitu. Anak kampung lagi. Iya, pulang. Pergi ke nanti rumah Dela.
Ih, adik tugas tanggung kerja. Ih, Dewa. Ih, kenapa? Bella, kenapa kok? Gak apa-apa, Zin. Kenapa kok paling menangis? Sudah, Mi, ayo pulang. Ayo. Kenapa sih semua mau di meja? Duduk sekali. Diam, diam. Oke, Pak. Dela, kenapa akhir-akhir ini nilaimu menurun? Iya, Pak. Maaf. Nah, kalau begini terus nanti saya panggil orang tuamu. Nanti saya kasih surat orang tuamu. Iya, Pak.